Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahmi Fauji, kelas 3A, mahasiswa Universitas Surya Kencana, Prodi Ilmu Hukum. Di sini saya akan mereview mata kuliah Hukum Administrasi Negara, yaitu tentang Trias Politika. Seterusnya, eksekutif adalah salah satu cabang pemerintah yang memiliki kekuasaan dan bertanggung jawab untuk menerapkan hukum. Lembaga pemerintah eksekutif terdiri dari 7 lembaga, yaitu yang pertama dan yang paling atas adalah presiden, yang kedua adalah gubernur, yang ketiga wali kota, yang keempat bupati, dan yang kelima camat, dan yang keenam kepala desa, dan yang ketujuh RT dan RW. Seterusnya, presiden memiliki wewenang, kewajiban, dan kedudukan presiden berdasarkan Undang-Undang 1445. Antara lain, wewenangnya seperti memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar, dan kedua, memegang yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Yang ketiga, mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Yang keempat, menetapkan hakim konstitusi dari calon yang diusulkan Presiden, DPR, dan Mahkamah Agung. Dasar hukumnya salah satunya seperti Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang 1445 yang berbunyi, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintah menurut Undang-Undang Dasar. Seterusnya, yaitu tentang gubernur. PP nomor 33 tahun 2018 sebagaimana dimaksud berisi tentang pelaksanaan tugas dan wewenang gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Menurut PP ini, gubernur sebagai wakil pemerintah pusat mempunyai tugas salah satunya mengkoordinasikan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan di daerah, kabupaten, atau kota. Dalam melaksanakan tugas sebagai yang dimaksud, menurut PP ini, gubernur sebagai wakil pemerintah pusat memiliki wewenang seperti salah satunya membatalkan peraturan daerah, kabupaten, atau kota, memberikan penghargaan atau sanksi kepada bupati dan wali kota terkait dengan penyelenggaraan pemerintah daerah. Yang terakhir, menyelesaikan perselisihan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintah antar daerah, kabupaten, atau kota dalam satu provinsi. Seterusnya, wali kota. Peraturan wali kota adalah peraturan yang ditetapkan oleh wali kota. Pimpinan DPRD adalah ketua DPRD dan wakil ketua DPRD. Peraturan DPRD ini adalah peraturan yang ditetapkan oleh pimpinan DPRD. Menurut pasal 25 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, kepala daerah mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut. Salah satunya seperti memimpin penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD. Yang kedua, mengajukan rancangan perda. Yang ketiga, menetapkan perda yang telah mendapat persetujuan DPRD. Yang keempat, menyusun dan mengajukan perancangan padat tentang APBD dan kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama. Seterusnya, bupati. Sama seperti wali kota, tugas bupati diatur dalam pasal 25 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Kepala daerah mempunyai tugas dan kewenangan sebagai salah satunya memimpin penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD. 2. Mengajukan rancangan perda. Ketiga, yang terakhir, menetapkan perda yang telah mendapatkan persetujuan bersama dengan DPRD. Yang ke bupati. Seterusnya, tidak semua wewenang bupati dapat dijalankan oleh bupati. Yang dilarang oleh dijalankan bupati adalah salah satunya melakukan mutasi pegawai. Yang kedua, membuat kebijakan tentang pemekaran daerah yang bertentangan dengan kebijakan sebelumnya. Dan yang terakhir, membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintah dan program pembangunan pejabat sebelumnya. Seterusnya, camat. Tugas dan fungsi camat diatur pada pasal 225 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Disebutkan salah satunya seperti
Camat sebagaimana dimaksud dalam pasal 224 ayat 1 mempunyai tugas seperti menyelenggarakan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat 6. Seterusnya mengkoordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat. Yang terakhir mengkoordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum. Camat seperti pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintah umum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A dibebankan pada APBN dan pelaksanaan tugas lain sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf dibebankan kepada yang menugasi. Yang ketiga, camat dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibantu oleh perangkat kecamatan. Seterusnya kepala desa. Kepala desa wewenangnya antara lain salah satunya memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Pemusyawarahan Desa yaitu BPD. Yang kedua mengajukan rancangan peraturan desa. Yang terakhir menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD, menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa dan mengisi anggaran pendapatan dan belanja desa APB desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD. Dasar hukumnya seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang pokok pemerintahan daerah, dan yang kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang pokok pemerintah daerah, dan yang terakhir Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang pokok pemerintahan desa. Sekian dari saya untuk review Trias Politika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.